Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di masjid maupun yang ada di alam gaib ya, ada di media Zoom online. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk terus menggali apa-apa yang pernah dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan pada kesempatan siang hari ini menjadi hujah yang kuat dalam rangka kita meningkatkan kualitas amalan kita dari hari ke hari di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah sebagaimana tadi disampaikan, tema kita terkait dengan poligami, sunnah atau pilihan itu pada gaya hidup ya. Terkait dengan fenomena maraknya pernikahan poligami, ya ada dua pihak yang memaknai poligami. Ada di sisi lain secara berlebihan, malah juga ada pihak lain yang justru malah anti poligami. Yang jadi masalah adalah ada pihak yang agak berlebihan memaknai poligami. Ya, bahwasannya pihak yang agak berlebihan memaknai poligami ini, mereka seringkali berusaha untuk mengkampanyekan bahwa poligami itu seakan-akan sesuatu perkara yang sangat utama. Ya, bahkan dikerjakan dan bahkan juga dihukumi sebagai perkara sunnah muakkadah ya, sunnah yang amat dianjurkan katanya. Ini kelompok yang pertama. Karena termasuk bagian daripada pola hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara ada pihak yang anti poligami. Ya, justru mereka yang anti poligami berupaya mencari-cari dalil, membolak-balikan ayat, cari hadis ya, untuk mencari dalih minimal bisa melarang suami-suami atau minimal memberatkan jalan seorang suami melakukan pernikahan poligami. Nah, hari ini kita sedang tidak membahas dua kelompok itu. Kita pengen tahu nih bagaimana pandangan ulama terkait dengan adanya pernikahan dengan praktek poligami yang semenjak dulu sampai dengan hari ini kita sudah mengenal bahwa ada di antara suami-suami yang berisi lebih daripada satu. Nah, bagaimana pandangan para ulama terkait masalah poligami ini? Ada ayat ya di dalam Quran surat An-Nisa ayat 3 yang sebagian kaum muslimin beranggapan bahwa ayat ini seakan-akan menjadi hujjah, menjadi dalil adanya praktek poligami, di mana Allah Subhanahu wa taala sampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak wanita yang yatim, bila mana kamu ingin mengawininya, fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Maka nikahilah wanita-wanita lain yang kau senangi 2, 3 atau 4. Sebagian kalangan kaum muslimin beranggapan bahwa ini ayat tentang anjuran poligami katanya. Makanya kan kita orang awam biasanya begitu ngomong. Maka kita lihat bagaimana komentar atau pendapat para ulama, para mufassir termasuk fuqaha, ulama-ulama fikih, ketika para ulama mengistinbatkan hukum terkait dengan adanya ayat ini. Apakah betul ayat ini adalah anjuran untuk suami melakukan praktek poligami? Ya, ternyata para mufassir, para fuqaha, ya, ahli fikih, ulama fikih, ternyata dalam pandangan beliau, ya, bahwa awal ayat ketiga surat An-Nisa itu bukanlah dalil anjuran untuk berpoligami. Kenapa kok bukan termasuk anjuran berpoligami? Nanti ada hujahnya. Nah, terkait dengan praktek poligami, saya perlu sampaikan bahwa poligami itu bukan semata-mata datang dari Islam. Kenapa? Karena Islam hadir di tengah-tengah masyarakat yang memang sudah mempraktekkan pernikahan poligami. Ya, bahkan lebih ekstrim lagi, tidak hanya 4, bahkan 10, 20, dan lain sebagainya. Sehingga banyak hak-hak wanita yang terabaikan oleh pihak laki-laki yang menikah dengan banyak istri. Ya. Nah, secara logika, bagaimana sesuatu yang sudah terjadi tiba-tiba dianjurkan, seakan-akan menjadi sesuatu yang baru. Jadi Islam datang hanya untuk membatasi pernikahan poligami saja.
Nah, sehingga kalau ini dimaksudkan bahwa ayat ini adalah anjuran berpoligami, ternyata para mufassir, para fuqaha itu tidak memandang bahwa ayat itu bukanlah anjuran berpoligami, tapi adalah larangan seorang ayah angkat ketika mengangkat anak-anak yatim yang ditinggal orang tuanya. Dia mungkin anak yatim yang kaya, yang dimana bangsa Arab di masa lalu itu ingin menikahi anak angkatnya yang banyak hartanya, tidak lain untuk menguasai hartanya. Jangan sampai harta ini diambil oleh orang lain, sehingga si ayah angkat menikahi anak angkatnya yang wanita ini. Dia punya harta banyak, si yatim ini kaya, tapi nggak punya orang tua lagi. Maka ketika mereka mengawini wanita-wanita yatim, ya anak-anak angkat mereka, dia khawatirkan nggak bisa berlaku adil. Kenapa? Karena kadangkala mereka mengabaikan hak-hak si yatim ini. Mentang-mentang gak ada babenya, mentang-mentang gak ada keluarganya, semena-mena hartanya dihabisi, ya urusan maharnya, urusan nafkahnya gak dipedulikan sama ayah angkatnya yang menikahi anak angkat wanita yatim yang membawa harta peninggalan orang tuanya. Nah, ini ternyata ayat ini terkait dengan larangan seseorang untuk jangan berlaku zalim terhadap wanita-wanita yatim, yang dimana ketika si laki-laki ingin menikahinya, jangan sampai dia tidak berlaku adil kepada mereka. Ya. Nah, ternyata ulama sepakat nih bahwa Islam sejatinya tidak memerintahkan poligami. Ya, ngapain diperintahkan lagi? Wong poligami sudah ada, gitu kan? Jadi ketika Islam datang, poligami sudah ada. Jadi Islam datang itu hanya membatasi, memberikan batasan-batasan agar apa? Agar hak-hak wanita terpelihara. Ya, ulama juga sepakat bahwa Islam tidak mewajibkan, bahkan tidak menganjurkan praktek poligami. Ya, nah, di mana kita akan lihat bagaimana pandangan-pandangan ulama terkait dengan poligami itu sendiri. Ya, Syekh Muhammad Khatib Asy-Syarbini, beliau ini ulama Asy-Syafi'iyah. Apa kata beliau? Innama lam yajib liqaulihi ta'ala fankihu ma taba lakum minan nisa. Beliau mengatakan apa? Nikah itu tidak wajib berdasarkan firman Allah surat An-Nisa ayat 3, yang dimana kewajiban nikah itu tidak harus kita memiliki isi lebih daripada satu. Artinya pernikahan yang telah memenuhi sunnahnya para nabi, maksud sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah yang sekarang mungkin antum lakukan. Antum punya istri yang ada di rumah, pernikahan itu dilakukan punya istri satu, itu pun sudah memenuhi sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ayat yang menyatakan fankihu, ada dua kalimat, ada huruf fa sama inkihu, maka nikahilah. Kata inkihu ini dalam kaidah lughatul arabiyyah ini disebut apa? Fi'il amr, ya. Ada kata kerja perintah. Kita harus tahu bagaimana kaidah usul terkait dengan hal-hal yang ada di dalam Al-Qur'an. Termasuk kalimat yang mengandung kata perintah itu bukanlah sesuatu yang dihukumi wajib. Ya, kata fankihu, maka nikahilah, karena pakai fi'il amr gitu. Kata perintah seakan-akan jadi wajib harus menikah. Ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Seakan-akan poligami jadi wajib. Kata Syekh Asy-Syarbini, beliau mengatakan enggak begitu. Ayat itu ya bukanlah ayat yang mewajibkan seseorang, ya seorang suami itu melakukan praktek poligami. Ya, nah ini disebutkan demikian nih. Ya, dan bahkan wala yajibul adadu fil ijma', dan bahkan yang ulama itu bersepakat bahwa tidak ada kewajiban melakukan poligami. Jadi sejatinya dalam Islam itu tidak diwajibkan, tidak dianjurkan. Lalu dia menjadi bab apa ini? Ya. Nah, saya sebelum melanjutkan, saya perlu sampaikan supaya kita nggak gagal paham. Ada sunnah yang disebut dengan sunnah, ya. Ada pengertian sunnah ini maja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa-apa yang datangnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu disebut dengan sunnah. Rasulullah menikah lebih daripada satu, itu berpoligami sunnah. Tapi apakah sunnah Rasulullah tadi hukumnya bagaimana? Nah, ada sunnah yang kedua. Ya, kalau itu disebut menikah itu sunnahnya para nabi, betul. Karena Islam tidak mengenal teori pembujangan.
Ingat dulu ada 3 orang laki-laki yang mereka saling kongkow, saling ngobrol gitu, menunjukkan bagaimana caranya biar saya mau dekat sama Allah. Yang satu bilang, saya mah mau puasa aja dah, biar kenapa? Biar dekat sama Allah. Yang satu lagi, saya nggak mau tidur-tidur, saya mau tiap malam mengerjakan qiyamul lail. Yang satu lagi bilang, saya nggak mau kawin, kenapa? Repot ngurusin bini. Ya biar saya dekat sama Allah aja dah. Akhirnya apa? Nabi mendengar itu dibantah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku puasa, aku juga berbuka, aku juga tidur, kemudian malam hari aku bangun, dan aku juga menikahi wanita. Ya, artinya tidak ada teori pembujangan. Jadi kalau ada orang membujang semata-mata untuk dekat kepada Allah, Islam tidak mengenal itu. Maka orang yang sudah menikah dengan satu istri yang sekarang ini, itu sudah memenuhi sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun ada ayat fankihu maka nikahilah, seakan-akan menjadi kata kerja mengandung perintah, ternyata hukumnya kata Syekh Asy'aribini Asy-Syafi'i itu ternyata tidak wajib. Ya, dan bahkan ulama sampai kepada al-ijma', ya, kata kesepakatan. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya, para ulama di dalam istimbatul ahkam, jadi istimbatul ahkam ini begini. Ketika ada dalil, ya, yang mampu melakukan menarik kesimpulan hukum terhadap dalil yang ada, itu hanya para ulama kelas mujtahid mutlak. Ya, nggak bisa orang awam nemuin dalil gitu tiba-tiba dia berfatwa sendiri. Ya, harus ada kaidah, harus ada maroji'nya yang benar, yang sahih. Ya, sementara para ulama di dalam istimbatul ahkamnya sampai pada kesimpulan apa? Bahwa poligami hanyalah sebuah jalan keluar atau rukhsah atas sebuah hajatun zahirah, kebutuhan yang nyata. Jadi kalau nggak butuh-butuh amat dan itu nggak nyata-nyata amat, jadi tidak dianjurkan berpoligami. Nah, nanti jenis kebutuhan yang nyata itu apa? Tiap orang berbeda-beda kebutuhannya. Ya, nah, jadi para ulama sampai pada kesimpulan hukum, poligami itu hanya jalan keluar, hanya rukhsah saja. Ya, coba kita lihat apa kata Syekh Asy'aribini di dalam qaulnya, beliau melanjutkan. Yusannu an la yazida ala imra'atin wahidah min ghairi hajatin zahirah. Ternyata disunahkan untuk menikahi seorang istri saja. Ya, jadi yang namanya sunnah itu punya bini satu itu sunnah. Ya, sunnahnya para nabi kita sudah menikah, itu namanya mengikuti sunnahnya para nabi. Ya, sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan beristri satu termasuk yang disunnahkan. Ya, kecuali apa? Min ghairi hajatin zahirah, dengan tidak ya menambah-nambah ya. Jadi menikah satu istri, kemudian disunnahkan an la yazida ala imratin wahidah, tidak menambah jumlah istri ya, min ghairi hajatin zahirah, tanpa ada hajat yang zahir. Jadi kalau nggak ada kebutuhan yang mendesak, tidak ada kebutuhan yang nyata, yang zahir, maka tidak dianjurkan untuk berpoligami. Dan bahkan antum yang sudah punya bini satu di rumah, satu lagi di kantor, satu lagi di belah sana, ya jadi 3 dong. Ya, pokoknya punya bini satu di rumah, itu sudah termasuk sunnahnya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kita menikah. Ya. Kemudian Syekh Ad-Damiri Asy-Syafi'i, beliau menyatakan apa? Yustahabu an la yazida ala imra'atin wahidah, dianjurkan bagi suami agar hanya menikahi seorang istri saja, jangan nambah dulu. Illa an yuhtaja ila aktsari minha, kecuali kalau ada kebutuhan untuk menikah lebih daripada satu. Ya, fa yustahabbu ma yuhtaj ilaih. Ya, kalaupun ada anjuran itu hanya berlaku sesuai kebutuhan. Liyatahassanu bih, untuk menjaga keselamatan, kehormatan diri si suami itu. Antum sekarang masih kerja, bos, masih gagah, gajinya gede. Ya, bisa beli apa aja, bahkan nikah lagi juga hebat, sanggup, umur 30 masih dapat. Ya enggak? Nambah lagi, tapi kita pikirin yang namanya kerja nanti udah enggak kerja lagi. Fisik yang dulunya kuat, dengkulnya reot. Ya, udah ngos-ngosan. Ya, sementara bini yang paling muda masih sedang-sedangnya membutuhkan nafkah, batinnya antum udah keok. Ya gimana itu urusannya? Akhirnya apa? Tidak terjaga kehormatan kita, rumah tangga menjadi rusak dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kemampuan manusia ada keterbatasan. Dulunya banyak duit, sekarang mau tinggal ngandelin pensiun doang.
Ya, dulunya mah gagah, sekarang udah rehab. Ya, dulunya jago main bulu tangkis ya. Sekarang cuma nonton doang di pinggir lapangan. Ya udah nggak sanggup lagi. Ya. Nah, jadi ulama sampaikan apa? Liyatahassanu bih, untuk menjaga keselamatan diri dia, kehormatan diri si suami ini. Jangan sampai kita yang mudah-mudahan jadi ahlul khair ya, orang-orang yang tetap berada dalam kebaikan, meninggal dunia meninggalkan fitnah. Kenapa tinggalkan fitnah? Anak dari 4 bini tiba-tiba berselisih masalah waris, gontok-gontokan, ribut dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Jadi fitnah di sisi kematian kita. Padahal si suami ahlul khair, ahlul ibadah, ya ahlul masjid, ninggalin keluarga pada gontok-gontokan. Nah, ini yang disebut dengan apa? Ya fitnatan indal maut. Ada fitnah di sisi kematian kita. Kita nggak mau. Yang kita harapkan apa? Ada rahmat di sisi kematian kita. Rahmatan indal maut. Ya, ada 2 ulama nih sampaikan ini. Kemudian Syekh Al-Mawardi Al-Hambali. Ini mazhabnya Al-Hanabilah. Wa yustahabbu aidan an la yazida ala wahidah. Dianjurkan juga agar tidak menambah lebih daripada 1 istri, in hasala biha al-i'fa. Kalau dengan 1 istri itu dia sudah mendapatkan kehormatan sebagai seorang suami, terjaga kehormatannya, dia mendapatkan kemuliaan. Dan ini disampaikan oleh beliau ala sahih minal madhab. Inilah pendapat yang paling sahih di antara pendapat madhab Al-Hanabilah. Ya. Nah, selanjutnya Syekh Ibnu Khatib As-Salamiyah, beliau menyatakan apa? Jumhurul ashab, mayoritas ulama daripada mazhab Al-Hanabilah menyatakan apa? Istahabbu an la yazida ala wahidah. Lebih menganjurkan suami agar memiliki istri tidak lebih daripada 1 orang saja. Ya. Cuma saya sampaikan begini, ulama yang menyatakan ini sekali-kali tidak ada satupun ulama yang mengharamkan poligami. Jadi jangan salah paham ya. Antara tadi sunnah kita sudah sepakat. Ada sunnah yang menyangkut kebiasaan Nabi. Nah, kebiasaan Nabi itu namanya sunnah. Nah, hukumnya bagaimana? Apakah wajib? Apakah sunnah? Apakah makruh? Apakah mubah buat kita? Karena ada kekhususan syariat atas diri Nabi yang buat kita kadang nggak boleh. Ya. Nah, jadi ini termasuk ulama sampaikan ini bukan berarti ulama yang menyampaikan bahwa sunnah punya bini 1 doang gitu ya. Nggak dianjurkan poligami kecuali ada hajat yang zahir. Tidak ada satupun ulama yang saya akan sampaikan kaulnya yang mengharamkan poligami. Nggak ada satupun. Jadi jangan baperan gitu ya. Wah, ulama ini mengharamkan. Tidak ada yang mengharamkan poligami. Kecuali memang ada sebab keharamannya. Nah, ini jelasnya. Ya, kapan poligami jadi haram, Pak? Kapan poligami jadi haram? Kalau lebih dari 4. Ya, bini yang kelima itu haram menikah kecuali tetap pada porsinya 4. Ada orang yang sudah punya bini 4, mau nikah lagi yang kelima, nggak bisa kecuali mungkin salah satunya diceraiin. Ya, Ustadz pada kagak mau diceraiin. Ya, masih cinta sama saya. Ya, tunggu kalau antum mau nikah yang kelima, nunggu salah satu meninggal. Ya, kapan mati nggak mati katanya. Ya, ini orang ngebut mau kawin lagi. Ya, jadi ternyata dalam mazhab Hambali lebih dianjurkan suami agar memiliki istri tidak lebih daripada 1 orang saja. Ya. Kemudian Syekh Al-Buhuti, wa yusannu nikahun wahida li'anna az-ziyada 'alaiha ta'ridun lil muharram. Ya, ta'rid ya, ini menjaga nih. Jangan sampai cenderung kepada yang haram. Disunnahkan menikahi seorang istri saja. Sebab apa? Li'anna az-ziyadah 'alaiha, ya, sebab menambah jumlah istri ta'ridun lil muharram. Itu ternyata cenderung membawa sesuatu yang haram. Apa contohnya? Misalnya sesuatu yang haram itu antum abai daripada nafkah. Nggak adil, ya. Nafkahnya nggak adil. Atau berlaku zalim sama istri-istri yang lain. Ya. Yang baru digauli terus. Yang tua jarang ditengok-tengok. Ya. Atau ada orang berani menikahi tak mau menafkahi. Nikahnya berani, tapi nafkahin ogah. Nah, ini kacau sudah. Apalagi pernikahan berikutnya itu nikah siri. Ya, banyak tuh orang-orang yang beranggapan ini kan nikah poligami sunnah Rasulullah. Iya, tapi kenapa lu nikah yang kedua nggak bilang bini pertama? Kalau memang itu baik. Ya, kenapa kita harus diam-diam? Kalau ada mau menikah kedua kali, ketiga kali harus pernikahan siri sekalipun nikah siri itu halal. Ya, boleh selama rukun dan syaratnya
terpenuhi. Tapi kenapa banyak suami-suami yang nikahnya diam-diam? Kalau emang itu kebaikan. Ya. Nah, ini kan masalahnya. Nah, sehingga kata Syekh Al-Buhuti, li'anna az-ziyada 'alaiha ta'ridun lil muharram. Sebab menambah jumlah istri cenderung membawanya kepada perilaku yang akan membuat si suami jadi dosa. Ya, bahkan ada suami yang anaknya banyak dari banyak istri begitu, yang tiba-tiba ada bininya bawa anak, anaknya ditanya, "Lu anak siapa?" Jadi kalau tuh anak bisa ngomong, anak lu. Karena kagak kenal ya, anak sendiri gak kenal saking banyaknya bininya. Bininya tetap 4, ya mau nikah yang kelima, lain yang satu punya anak. Ya tetap 4, cuma banyak bini. Ya, anaknya puluhan. Ini kalau lagi datang ya, hari raya, bingung dia, anak gue yang mana, siapa namanya, coba itu. Padahal menikah itu kan nggak hanya urusan nafkah lahir saja. Ada kewajiban si ayah ini mengajarkan agama kepada anak-anaknya itu. Ini salah satu dari 5, kata Nabi, khamsatun ghadiballahu alaihim. Ada 5 golongan yang Allah murka, Allah laknat dia. Kalau Allah berkehendak diazab di dunia, kalau enggak di akhirat siap-siap dijeblosin ke neraka. Siapa di antaranya? Rajulun la ya'muru ahlah wa waladah. Ada suami yang enggak pernah ngajarin ya, memerintahkan anaknya, istri-istrinya untuk bitaatillah, untuk taat pada Allah. Ya, wala yu'allimuhum amra dinihim. Enggak ngajarin agama juga. Antum bisa bayangin. Nama anaknya aja enggak kenal. Padahal sama bininya kenal. Bini gua iya, yang lu bawa siapa? Anak lu banget. Anak yang mana kan? Siapa yang namanya? Kagak tahu dia. Ya, ini bagaimana mau ngajarin agama? Maka Allah melaknat suami-suami yang tidak pernah mengajarkan agama kepada keluarganya, apalagi memerintahkannya. Ya, dia enggak juga, ya. Nah, ini Allah nih murka kepada suami yang model begitu tuh. Nah, kemudian Syekh Al-Hijawi beliau mengatakan apa? Wa yustahabu an la yazida ala wahida in hasala biha al-i'fa. Dianjurkan agar suami tak beristri lebih daripada 1 kalau dengan beristri 1 itu dia sudah mampu menjaga kehormatannya. Ya. 5 fihi minat ta'arrud lil muharram. Nah, itu hal itu dilakukan agar apa? Lebih selamat daripada sesuatu yang mendatangkan perbuatan dosa dan itu haram. Ya, nih ulama-ulama sayang sama kita. Hati-hati banget. Ya. Kemudian lagi Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam qaul pribadinya beliau mengatakan apa? Wa uhibbu lahu an yaqtasira ala wahidah. Kalau aku ketemu seorang suami, seorang laki-laki, aku lebih suka, kata beliau, melihat seorang yang mencukupkan diri dengan menikahi seorang wanita saja. Wa in abiha lahu aktsar, walaupun yang namanya nambah bini lagi itu diperbolehkan. Kata beliau nih, tapi beliau tuh lebih suka yang menghadapi seorang suami yang mencukupkan diri dengan 1 istri saja. Ini menurut apa yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam qaul pribadinya. Nah, kemudian juga Syekh Muhammad Khudari ya, beliau mengatakan apa? Walaisa ta'addud az-zawjat min asy-sya'iril asasiyah. Ya, di mana poligami bukan bagian daripada syiar yang sifatnya itu prinsip, bukan hal yang pokok, yang harus dipraktikkan dalam pandangan Allah dan Rasulullah sebagai pembuat syariat. Ya, ternyata urusan nikah poligami itu bukan sesuatu yang asasiah. Bukan sesuatu yang pokok yang kita kudu wajib punya bini lebih daripada 1. Enggak. Tapi ternyata ya beliau sampaikan yang namanya poligami itu adalah bagian daripada apa? Bal huwa minal mubahat. Beliau memasukkan bahwa nikah lebih daripada 1 itu sunnah Rasulullah memang, tapi hukumnya hanya mubah saja. Ya, jadi bedain tuh Pak. Kalau ada yang teriak poligami itu sunnah, iya sunnah Nabi memang, tapi hukumnya apa? Gitu kan? Nah, hukumnya ternyata minal mubahas. Itu termasuk perkara-perkara yang sifatnya boleh-boleh saja. Kayak antum main futsal ya, permainan-permainan di masyarakat. Nanti kapan-kapan kita bahas tuh, saya punya materi hukum syariat terkait maraknya aplikasi game online. Nah, sekarang udah luar biasa. Lagi jadi khatib, anak di mimbar gitu, ada udah tua-tua. Ya, artinya udah paham lah dia harusnya masalah agama. Ya, dia memang nggak bicara, tapi mainkan handphone, main game. Bahkan mabar, main bareng sama teman sebelahnya. Ya, online gitu, sambil dengerin khutbah Jumat. Karena kebetulan khotibnya
mungkin dirasa nggak cocok apa bagaimana gitu ya. Anda seperti itu, ternyata punya kebiasaan kayak begitu. Ya, dia memainkan jarinya dengan menggunakan handphonenya, dan ini sia-sia sholat Jumatnya. Ya, nah ini orang harus dikasih paham ya. Jadi termasuk permainan-permainan yang ada di masyarakat, ya, poligami itu minal mubahat, itu termasuk perkara-perkara yang sifatnya mubah. Ya. Nah, bagaimana kemubahan mubahnya ini? Allati yarji'u amruha ilal mukallaf. Yang urusan ini diserahkan kepada antum semua tuh. Insya'a fa'ala wa insya'a taraka. Kalau ente mau kerjain, kalau enggak ya tinggalin. Ya, selama dia tidak menentang batasan-batasan syariat. Ya. Nah, kemudian Syekh Wahbah Az-Zuhaili, kan luar biasa. Beliau menyatakan apa nih? Ternyata monogami punya bini satu itu adalah sistem yang paling apa? Huwal afdal, huwal ghalib, huwal aslu syar'an. Secara syariat, secara syar'i, yang namanya monogami punya bini satu itu adalah perkawinan paling utama, paling lazim, itu asal pokok dalam syarat. Makanya punya bini satu, yaitu antum sudah mengikuti sunnah Nabi sebenarnya. Ya, sunnahnya para rasul yang pasti berkeluarga, pasti punya istri gitu ya. Nah, sementara yang namanya ta'addud, ya, ta'addud ini nambah bini lebih daripada satu, fahuwa amrun nadirun istitsna'i wa khilaful asl. Ya, sedangkan poligami sistem yang enggak lazim dan bersifat pengecualian. Dan bahkan ini menyalahi asal pokoknya yang syarat tadi. Artinya emang enggak wajib, hanya minal mubahat ya. Nah, ini disebutkan demikian. Jadi pada prakteknya ya, Islam ini tidak mewajibkan, bahkan tidak menganjurkan siapapun untuk melakukan praktek poligami. Ya, ini kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Nah, kemudian juga ya Syekh Al-Utsaimin juga mengatakan itu. Wa dhahaba ba'd al-'ilm ila annahu yusannu an yaqtasira 'ala wahidah. Sebagian ulama, kata Syekh Al-Utsaimin, berpendapat bahwa yang disunnahkan adalah menikahi seorang istri saja. Wa 'allala dzalik bi annahu aslama di dhimmati minal jawr. Itu agar dia bisa selamat dalam menanggung beban, Pak. Ya, namanya nambah bini, ada beban. Ntar bebini beranak, beban lagi. Ya, nambah tuh beban. Ya, sekalipun barangkali dia mampu menikahi wanita lebih daripada satu, ini dia khawatirkan apa? Ya, dia tidak bisa berlaku. Ya, nah ini karena kalau ada orang dengan menanggung beban yang luar biasa, ini justru bisa menyebabkan tercerai-berainya keluarga. Saya sering ngalamin begitu. Ya, ada suami punya bini, gak usah banyak-banyak 4 ya, cuma 2 gitu. Kadang-kala berselisih antar anak dengan anak karena emak-emak mereka itu saling berselisih juga. Masalah apa? Harta warisan peninggalan suami. Yang kadang-kala ngasih hibahnya keliru, hibahnya salah. Ngasih wasiat nggak tepat gitu ya. Pada akhirnya apa? Terjadi perselisihan. Status quo sampai sekarang itu. Dan bahkan bermusuhan satu keluarga dengan keluarga yang lain. Semenjak meninggalnya seorang suami. Ya. Nah, ini pandangan ulama. Apa sih hujahnya? Kok sampai ulama ada yang mengatakan begitu? Kenapa? Ya, pertama, awal ayat 3 surat An-Nisa konteksnya bukan anjuran poligami. Tadi di awal saya sudah sampaikan. Ayat itu adalah ayat larangan antum kalau nikahin anak-anak yatim wanita yang dia mungkin punya warisan orang tuanya, dia kaya, jangan semena-mena. Alasannya jangan kita pengen nguasain harta dia, ya dipikirin maharnya juga, dipikirin nafkahnya juga. Kalau nggak sanggup, cari deh perempuan lain. Gitu kira-kira ya. Jadi ayat ini konteksnya bukan anjuran poligami. Nah, ternyata anjuran monogami ternyata justru ada di akhir ya ayat 3 surat An-Nisa. Coba kita lihat. Ya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahi satu wanita saja. Jadi anjurannya justru di situ. Terletak di situ. Anjuran yang paling kuat ya, karena kekhawatiran tidak bisa berlaku adil, ya menikahi wanita yatim tadi ya udah satu saja pun juga sudah dianggap cukup. Nah, ini disebutkan demikian nih hujah pertama. Kemudian yang berikutnya adanya peringatan bagi para suami dalam surat An-Nisa 129. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum.
Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat sangat ingin berbuat demikian. Ya, datang tuh bini muda, ada bini tua, harus adil. Jangan bini muda diajak kondangan, bini tua diajak takziah doang. Ya, yang muda didandanin. Kenapa mau ketemu Pak Camat? Gitu kan? Yang tua, Neng kita berangkat. Alhamdulillah bang, akhirnya ngajak saya jalan. Dandan dulu bang, nggak usah. Emang mau kemana? Tetangga meninggal, temenin abang katanya. Ya, pada urusan begitu yang tua diajak. Ya motor baru, motor lama yang sering dicuci steam yang mana? Yang baru, kena kotoran dikit aja masuk bengkel steam motor. Yang tua, masya Allah, dipanasin aja nggak pernah. Ya magel tuh seher katanya. Ya, boro-boro dicuci sampai berkerak gitu kan. Nah, ini kadang-kadang kita pengen berlaku adil, tapi Allah yang menciptakan kita menyatakan apa? Walan tastati'u an ta'dilu. Ya, Allah ciptaan kita nih. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil. Ya, Allah ciptakan kita, Allah tahu kurang-kurangnya kita, Allah sampaikan itu. Ya, sehingga kalau khawatir tidak bisa berlaku adil, ya monogami itu anjuran dalam Islam. Ya, tadinya cerita materi sebelum disajikan tentang poligami, yang laki-laki ini suami-suami pada senyum-senyum aja nih. Sekarang kayaknya berbalik ini kedudukannya. Ya, ibu-ibu yang pada senyum ya, tuh kan. Ya. Nah, kemudian ya, ditambah lagi apa? Adanya ancaman pincang di hari akhir. Dalam satu hadis Rasulullah SAW dia bersabda, "Man kana lahu imra'atan," siapa saja yang punya dua istri, "famala ila ihdahuma," ya lalu si suami ini cenderung kepada salah satunya saja, yang lain enggak diurusin. Jaa yaumal qiyamah wa shiqquhu ma'ilun, nanti datang pada hari kiamat dalam keadaan miring sebagian tubuhnya itu. Ya, kita nunggu nama disebut aja lama, Bang. Ya, Fulan bin Fulan udah ngerasa, wah ini saya disebut, nama kakeknya beda. Ya, bukan lagi. Jadi disebutkan nama untuk dihisap saja, itu penyiksaan luar biasa. Kita nunggu antrian lama, gitu kan. Apalagi badan kita nih nggak tinggi-tinggi amat, kita akan tenggelam dengan peluh-peluh gitu. Ya, sebelah kanan kiri kita tinggi besar, kitanya mungkin seketek dia tingginya. Ya, sedadak dia, ya, luar biasa, panasnya luar biasa. Ya, jadi disebut nama di menunggu antrian kita mau dihisap saja penyiksaan, apalagi sampai berdirinya nggak senter. Gara-gara apa? Dia tidak berlaku adil kepada istri-istrinya. Nah, dari situlah kemudian hujah ini muncul sampai ulama di dalam qaulnya menyatakan itu bahwa anjurannya seorang suami hanya satu istri saja, sekalipun mau berpoligami itu alasannya ada kebutuhan. Apa misalnya, mohon maaf kalau ada orang menikah sudah lama belum menghasilkan keturunan. Ya. Nah, ini kan mengkhawatirkan sebenarnya siapa nanti akan melanjutkan terah ya generasi berikutnya, pada walaupun juga Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha beliau nggak punya anak sampai beliau meninggal dunia. Ya, jadi istri Nabi yang dinikahi masih gadis ya beliau ya, tapi beliau nggak dikaruniakan anak keturunan sampai beliau meninggal dunia. Nanti kalau ternyata ada sebagian suami yang beranggapan bahwa dengan menikah lagi bisa menghasilkan keturunan, ini kebutuhan hajatun dhahirah. Tapi ada suami yang tenang-tenang aja sama bini yang sekarang, yang nggak ada masalah juga. Ya, tapi kalau ada bicara kebutuhan yang itu hajat dhahir, bukan apa? Saya nikah sama bini yang pertama, anaknya perempuan dulu. Ya, saya pengen ada anak laki-laki. Ya, alasannya begitu, dia mau kawin lah. Nah, itu bukan hajat dhahir namanya. Ya, kita nggak syukur nikmat. Ya, sama bini yang pertama anaknya perempuan mulu, saat saya pengen punya anak laki-laki, ya bikin lagi. Keluar anaknya perempuan, gayanya laki-laki. Panjat pohon ya, panjat pagar gitu. Ada kadang begitu. Nah, itu bukan hajat yang zahir yang begitu. Nah, kalau bicara keturunan, sebagian mungkin beranggapan hajatnya hajat zahir. Silakan. Tapi istri Nabi di antara istri beliau, ya Sayyidah Aisyah itu termasuk yang tidak Allah berikan keturunan. Ya, selebihnya itu kecuali Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha itu menghasilkan banyak anak. Yang selebihnya itu janda-janda yang membawa anak-anak daripada suami-suami yang pertama gitu ya. Nah, jadi disebutkan kalau nggak berlaku adil ancamannya ini. Itulah menjadi hujjah argumentasi fikihnya ulama bahwasannya
poligami itu adalah perkara minal mubahat, perkara-perkara yang sifatnya mubah saja. Ya. Nah, sehingga asal hukum menikah adalah monogami. Ini kata ulama min madzahibil arba'ah, di antara 4 mazhab yang berpendapat bahwa asal hukum menikah adalah monogami, 1 istri saja. Ya. Nah, sekalipun poligami itu hukum asalnya mubah, ya. Kalau ternyata syaratnya terpenuhi itu boleh saja, tapi yang mubah ini bisa berubah hukumnya ketika ada illah, ada sebab, ya, itu bisa jadi makruh, bisa jadi wajib, bahkan haram. Kapan poligami jadi wajib? Ayo. Kapan poligami jadi wajib? Kalau ada satu negara, ya, laki-lakinya banyak yang mati karena peperangan, karena eksodus untuk cari nafkah nggak pulang-pulang, ternyata banyak wanita di tempat itu. Akhirnya negara mewajibkan suami-suami yang ada di situ untuk menikah lebih daripada 1. Alasannya apa? Supaya nanti negara itu punya, ya, penerus di satu negeri itu. Ya, biasanya memberikan subsidi-subsidi. Nikahnya dibiayai, sudah nikah dikasih rumah, sudah punya rumah dikasih kerjaan. Tapi di negara yang mana? Bukan negara Kuningan, bukan negara Sudirman, bukan negara di Jalan Gatot Subroto gitu ya. Tapi negara yang memang kondisinya semacam itu. Ya, jadi bisa saja wajib atau menjadi haram hukumnya. Ya, apa tuh? Menikah poligami jadi haram. Alasannya apa? Ya, kayak tadi contohnya, misalnya menikahi lebih daripada 4 orang istri. Nikah yang kelima hukumnya haram. Ya, atau bahkan bisa menjadi makruh hukumnya, ya. Ketika seorang yang tidak diberikan kemampuan secara ekonomi, yang menikah, berani menikah tapi tak mau menafkahi karena nggak ada kemampuan. Nah, ini juga jadi makruh. Ya, tergantung kepada situasi dan kondisi setiap orang. Kita ini punya hajat yang berbeda, jangan disamai. Ya. Nah, kemudian ada ungkapan Ibnu Abbas, ya, yang orang pelintir. Seakan-akan ini yang ngomong adalah Nabi, padahal bukan. Ya, ini sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan apa? Ya, fatazawwaj fa inna khaira hadhil ummah aktsaruha nisaan. Menikahlah. Karena manusia terbaik umat ini adalah yang paling banyak istrinya. Ya, seakan-akan orang yang punya bini banyak itu paling afdol. Kalau jadi imam, dia yang paling utama. Kenapa? Bininya banyak. Ya, katanya begitu nih. Ya, padahal ini apakah Nabi yang mengatakan atau siapa? Ya, ternyata ini adalah ucapan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Orang yang disebutkan fa inna khairu hadhil ummah aktsaru nisaan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya, beliau paling banyak istrinya. Sahabat cuma 4. Beliau ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 13 istrinya. Ya, beliau mengatakan itu. Ibnu Abbas itu. Jadi ini, ya, umat terbaik saat ini, ya, yang paling banyak ini siapa? Tidak lain Rasulullah SAW, maksudnya begitu. Maka menikah seorang laki-laki dengan seorang wanita itu sudah mencukupi sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Nah, sehingga kalaupun Ibnu Abbas, ya, di dalam asarnya disebutkan, ya, ada yang kemudian bertanya sama muridnya nih, Sa'id ibn Jubair. Ya, kamu nikah enggak? Kata Said mengatakan enggak, gitu ya. Akhirnya Ibnu Abbas menasihati dengan kalimat tadi. Ya, fatazawwaj fa inna khairu hadhil ummah aktsaruha nisaan. Ente nikah dong, ya. Karena umat terbaik saat ini adalah orang yang banyak istrinya, maksudnya Rasulullah. Kenapa kalau membujang ente enggak ikutin sunnah Nabi, harus menikah. Gitu kira-kira. Ya, nah ini dipelintir ini sama orang-orang yang kurang ilmu, seakan-akan orang yang berpoligami menjadi manusia paling afdol sedunia. Nah, padahal bukan itu maksudnya. Ya, nah ini terkait dengan asarnya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika beliau nanya kepada muridnya. Ya, jadi yang dimaksudkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu barangkali hal yang bisa saya sampaikan, bahwa kalimat terakhir tadi, bahwasannya Ibnu Abbas sekali-kali tidak menyuruh, tidak menganjurkan, tidak memerintahkan suami-suami untuk melakukan praktek poligami dalam asar itu. Ya, itu adalah dialog antara beliau dengan muridnya yang tidak mau menikah. Akhirnya beliau bilang, ayo nikah.
Ya, karena manusia yang terbaik saat ini adalah orang yang banyak istrinya. Tidak lain adalah ucapan beliau ditujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu banyak. Kalau ada pertanyaan silakan. Tafadhol. Baik yang ada di alam gaib juga boleh nanya. Ya, di Zoom ini kalau ada yang gabung. Silakan. Ada? Kayaknya pada baperan ini suami-suami. Ya, ternyata di luar ekspektasi. Ada pertanyaan? Satu nih, Ya, gimana? Silakan. ada seorang dilamar, Ya. kemudian anak itu menolaknya. Itu apakah boleh orang tua itu memaksakan anaknya untuk? Ulama maksudnya ngelamar gitu. Iya, ada seorang. Orang alim, seorang alim. Nah, jadi si anak itu dilamar oleh seseorang, kemudian si orang tuanya nggak cocok sama apa? Si orang tuanya itu setuju, cuman Anaknya nggak setuju. Baik. Kira-kira boleh nggak sih nikah paksa? Ya. kira-kira. Jadi kalau ada orang menikah secara paksa, itu kalau kita melihat literatur di dalam pembahasan fikih ulama ya, apakah boleh seorang wali memaksakan anak gadisnya untuk menikah sesuai dengan keinginan daripada si ayah ini? Itu hanya khusus kepada gadis-gadis yang usianya belum baligh, Pak. Yang belum baligh itu masih ada di tangan orang tuanya, artinya dia tidak bisa memilih, sehingga bisa saja terjadi pernikahan antar orang tuanya dengan si calon mantunya. Ini pernah terjadi nih. Ya, anaknya Ali bin Abu Thalib pada waktu itu diperintahkan oleh beliau untuk menghadap kepada Umar, Amirul Mukminin. Ketika menghadap kepada Umar, ya, kemudian Umar memegang kepalanya. Ya, anaknya Ali bin Abu Thalib pada waktu itu hadir di situ, ya sempat marah juga, ya kalau bahasa kita tua-tua gitu kan, sama perempuan genit amat. Padahal Ali dengan Umar sudah terjadi akad pernikahan. Jadi Sayyidina Ali bin Abu Thalib telah menikahkan salah satu anak wanitanya kepada Umar. Yang anaknya nggak tahu bahwa Umar itu memang sudah menjadi suaminya. Makanya beliau ketika beliau datang itu diperintahkan ngasih, ya, yang diperintahkan membawa sesuatu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, kemudian dipegang kepalanya itu, ya memang sudah jadi istri dan suami istri gitu. Nanti dalam pandangan itu ulama menyatakan bahwa kalau ada anak yang masih belum baligh, ya, artinya belum mendapatkan menstruasi, ya, belum masuk kepada masa haidnya, maka menikah dengan cara tergantung kepada walinya itu boleh. Tapi kalau ada gadis yang sudah baligh, nah itu harus mendapatkan kesediaan daripada anak gadis ini. Misalnya si orang tua bawakan calon suami buat dirinya, ditanya, lo mau nggak gue nikahin sama dia nih? Nah, diamnya seorang gadis tandanya apa? Iya. Tapi berbeda diamnya seseorang yang punya motor, kalau dipinjem dia diem, bukan berarti kita diizinin. Ya, bang, anda pinjam motor antum dong. Mau ngapain? Beli nasi uduk misalnya gitu ya. Dia diam aja. Boleh nggak? Diam aja. Jangan dianggap itu seperti diamnya seorang gadis yang menyatakan bahwa dipinjam motor dia diam terus boleh dipakai. Enggak, kepemilikan lain. Tapi diamnya gadis ketika dinikahi sama ayah dia diam, tandanya setuju. Nah sekarang bagaimana kalau jande nih? Gitu kan? Janda nggak bisa dipaksa. Ya. Jadi kalau ada janda dibawain calon suami, dia nggak mau, jangan dipaksa. Atau dia punya calon, walinya wajib menikahkannya. Ingat tuh ya, ini ada kasus di mana si janda mau nikah, abangnya nggak setuju. Gua nggak setuju lo kalau kawin sama dia. Akhirnya jadi masalah. Padahal janda itu menikah untuk dirinya sendiri. Maksudnya apa? Ya, dia harus berdasarkan yang mau dia. Ya, nggak bisa dipaksa itu janda untuk menikah, pilihan kita nggak bisa. Kalau dia nggak mau, nggak bisa. Tapi kalau dia mau, antum jangan menolak. Selama itu bukan dasar perbedaan karena agama, gitu ya. Nah, jadi kalau ada tadi ulama ada yang menyatakan kalau ada wanita yang mau dinikahi sama walinya dengan cara dipaksa, itu boleh untuk anak yang ada di bawah usia belum baligh. Cuma kalau kita mengacu pada hukum positif, ya wanita yang boleh menikah itu usia berapa?
17 atau 18 ya? Atau usia berapa tuh? Yang dimana dia tidak bisa dipaksa lagi, atau dia sudah masuk usia pernikahan. Sekalipun menikahi wanita yang baru berusia dini, namanya pernikahan dini, itu dibolehkan dalam Islam. Tapi antum juga kalau mau menikahi wanita-wanita yang masih kecil, masih belum siap dan sebagainya, itu ada kaidah ulama tuh, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Ya nikah itu ada maslahatnya, tapi dahulukan mudaratnya ketimbang ambil maslahat. Kalau nikahin anak masih di bawah umur, kira-kira gimana nih? Ya seumuran sama anak gua gitu kan. Ya ngurusin anak bagaimana secara mental, secara kemampuan. Walaupun nikahin wanita yang usia belum balik saja boleh gitu. Artinya si walinya itu boleh memaksa. Tapi ternyata mudaratnya lebih banyak ketimbang kemaslahatannya. Ini hati-hati. Jadi kadang-kala banyak orang-orang yang memelintir ya, bahwa Islam itu seakan-akan apa aja boleh, apa aja ada sesuatu yang enak-enak dilarang gitu ya. Padahal untuk mengatur kehormatan manusia jangan sampai terjerembab pada jurang kehinaan. Itu barangkali mudah-mudahan bisa dipahami. Ada yang di Zoom? Nggak ada aja, di Zoom anteng aja. Baik, barangkali sudah tidak ada pertanyaan. Saya berhubungan bahwasannya semua sudah paham, semua sudah mengerti. Sebagai closing statement saya hari ini bahwa tidak ada satupun ulama yang mengharamkan secara pokok nikah dengan praktek poligami, nggak ada. Ya kenapa? Karena poligami itu hanya rukhsah, jalan keluar ketika kita menghadapi hajat yang zahir. Ya, di mana rukhsah ini berlaku anjuran kalau kita menghadapi hajat-hajat yang zahir tadi, yang tiap kita dengan yang lain itu punya alasan yang berbeda, nggak bisa disamakan. Dan poligami ini termasuk perkara-perkara yang mubah saja, boleh. Tapi ingat, hukum kebolehannya bisa saja berubah. Karena ada sebab-sebab yang bisa mengubah hukum kebolehannya. Bisa jadi makruh, bisa jadi wajib, bisa jadi haram hukumnya. Ya, nah ini penting sekali. Jangan sampai nanti keluar dari taklim ini, antum diskusi lagi. Ya ini jangan sampai ada ucapan bahwa ini ulama ini mengharamkan ini, yang ini membolehkan, nggak ada. Semua ulama membolehkannya. Tapi ulama sayang sama kita, khawatir kita terjerembab pada perkara-perkara yang mengarahkan kepada sesuatu yang haram. Ya, itu barangkali yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Poligami itu sunnah, tapi hukumnya hanya mubah saja. Ya, menikah lebih daripada satu, termasuk bagian daripada pola hidup Rasulullah, itu sunnah Rasulullah, tapi hukumnya mubah saja. Ya, boleh saja hukumnya, bukan wajib, bukan juga sunnah, ya, tapi hanya sifatnya mubah saja. Itu saja, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kalimatul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.